Oke, kita mau coba, ini sudah mau coba ukur ya panjangnya berapa nih di usia 17 hari untuk anak-anak sambo. Ini yang peci hitam sama yang biasa kita ukur. Coba Om, coba Om. Oke. Cukup garisannya. Oh, tinggal wae Om. Justru saya coba penggarisnya 30 cm nggak cukup, jadi tak bikin minimal. Dari 0 kita ukur di bawah, maju mundur dikit Om, paruhnya. Nah, Oh, nanti. ya, jadi 0 sampai bawah panjangnya 39. Oke, yang satunya kayaknya besar, yang panjang besar yang itu. Ini jantan semuanya Om. Jangan. Nah, ini yang jadi cara mengukurnya dari pucuk paruh. Nah, oke, ini enggak tak jeda ya. Oke, sampai sini ini 29 lebih. Ada sedikit. Ya lebih sedikit, sekitar 40. Nih, usia 17 hari. 17 hari. Mantap nih. Usia 17 hari 40 cm. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Sui, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit terkait pemeliharaan entok, anakan entok tepatnya di usia di bawah 1 bulan ya. Kebetulan ini saya punya 2 anakan sambo yang tersisa di kandang, yang selebihnya sudah diambil oleh pembeli begitu ya. Dan 2 anakan sambo ini saya pelihara di rumah gitu, dengan treatment khusus karena memang saya proyeksikan untuk pengganti nanti regenerasi untuk koleksi di Tom Sui Farm untuk varietas jenis jumbo ya. Dan anakan entok di bawah 1 bulan ini memang sangat lucu ya, lucu dan menggemaskan begitu. Jadi kalau kita amati, mereka saling terlihat ceria saat bergerak dengan kakinya begitu, tingkah lakunya yang masih penasaran, seperti menggerak-gerakkan kepala saat mendengar suara baru atau berlari kecil saat bermain, membuat melihat mereka itu menjadi salah satu hiburan atau refreshing tersendiri. Jadi saat mereka berdua saling berinteraksi untuk mendapatkan pakan atau minum, nah, momen-momen tersebut benar-benar menambah daya tarik ya. Gerakan goyang-goyang saat berjalan, suara yang nyaring bisa membuat siapapun tersenyum kalau melihat kelucuan 2 entok ini. Keceriaan dan rasa ingin tahunya juga sangat tinggi, membuat anakan entok ini menjadi hewan peliharaan yang menyenangkan ya. Ada beberapa tips untuk memelihara anakan entok dalam keranjang kucing seperti ini, bisa dilakukan, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, agar mereka tetap nyaman dan sehat. Jadi ukuran keranjang ini harus dipastikan tidak terlalu kecil gitu ya, bisa menampung badannya yang tumbuh cepat dan besar, dan karena mereka itu membutuhkan ruang untuk bergerak dan beristirahat. Kalau perlu di bawahnya itu alas yang tidak keras begitu, bisa dikasih kain bersih yang bisa menyerap kotoran atau yang bisa memberikan kenyamanan. Sementara anakan entok ini masih memerlukan suhu yang hangat ya, ada bisa menggunakan lampu pemanas untuk menjaga suhu sekitar di temperatur 30 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian untuk pakan dan air
Sediakan pakan starter khusus kalau perlu untuk entok, dan air bersih dalam wadah yang dangkal, jangan terlalu dalam. Bisa menggunakan produk pabrikan, tempat minum begitu ya. Pastikan mereka aman. Terus kemudian kebersihan, tetap saja rutin harus dibersihkan keranjang dari kotoran, sisa pakan untuk mencegah penyakit. Kalau ventilasi, pastikan ada sirkulasi udara yang baik di sekitar keranjang begitu ya. Nah, terus yang paling ini lagi, pastikan keranjang ini aman dari predator dan gangguan lain. Dengan perhatian yang tepat, anak-anak entok ini dapat berkembang dengan baik dalam keranjang kucing sekalipun. Kemudian anakan entok ini apakah perlu untuk mandi begitu? Memandikan anakan entok ini sebenarnya tidak perlu secara rutin begitu, namun mereka harus dijaga kebersihannya ya. Kita terlihat ada pakan atau kotoran yang menempel, ada bisa membersihkan area yang kotor dengan lembut menggunakan air hangat, atau seperti apa treatment yang bisa dilakukan. Terus pastikan setelah itu mereka dijaga tetap hangat dan kering untuk menjaga kedinginan. Kalau saya biasanya sekaligus untuk treatment atau terapi begitu ya, saya menggunakan air garam, kemudian dia akan mandi. Setelah mandi kita jemur begitu, dan dipastikan untuk memandikan anakan entok ini di saat cuaca atau kondisi terik matahari ya, jangan saat hujan begitu, sehingga lebih mudah untuk mengeringkan badan untuk anak-anak entok ini. Dan tentu saja dengan sinar matahari mendapat pasokan vitamin D ya, untuk yang membentuk atau membantu pertumbuhan tulangnya atau tulangannya. Memandikan entok ini juga kalau menurut saya cukup penting juga untuk pergerakan kakinya, karena ketika dia ada di keranjang, dia kakinya tidak banyak bergerak begitu ya. Terus kemudian kalau dimandikan, dia otomatis kakinya dengan selaput yang ada di antara cekernya begitu ya, dia akan bergerak aktif, menggerakkan kakinya sehingga tidak kaku, terus kemudian tidak hanya duduk begitu ya. Sesekali juga dilepas begitu untuk mendapatkan lingkungan liar yang diharapkan dan dibutuhkan oleh entok-entok kecil ini. Dia akan lari-lari, kadang ngasin ya, dia juga butuh ngasin, makan seperti serpihan-serpihan batu, seperti serpihan genting dan lain-lainnya begitu. Ada rumput, ada hijauan, itu dia akan makan. Tapi harus dipastikan ya, semuanya halaman kita itu bersih dari pestisida dan lain-lainnya. Dia akan sangat senang untuk mencari makanan, dan naluriahnya seperti itu. Kemudian minuman tetap harus diperhatikan ya, diperhatikan terjaga, tetap ada, dan dia akan memakan atau meminum makanan yang kita siapkan, tentunya yang bersih begitu ya. Dan di pertumbuhan 17 hari ini saya melihat entok-entok ini cukup gesit, sehat, lari-lari begitu ya. Dan setelah kami ukur itu panjangnya sudah mencapai 40 cm. Besok di usia yang ke genap tambah 1 minggu lagi kita coba akan ukur lagi ya. Tapi pertumbuhannya untuk jenis jumbo memang cukup cepat, dan bisa dilihat posturnya cukup besar, kakinya cukup besar, tegap begitu, leher dan lain-lainnya. Bulu masih sama, tidak ada perubahan, bulunya masih cenderung putih atau kuning keemasan begitu, dengan paruh yang bersih, panjang, kaki juga jenjang, dan dia suka sekali minum ketika dikasih air gula Jawa gitu, untuk menambah imunitas atau stamina dari entok ini. Untuk usia ini memang cukup cepat ya progres pertumbuhannya. Dia usia di bawah 1 bulan ini nanti sampai usia 3 bulan kalau nggak salah
kita akan melihat pertumbuhan entok jumbo ini dengan treatment yang tepat, khusus tentunya dengan pemberian makan suplemen, terus kemudian cangkang-cangkang kalau ada, dengan jagung giling dan apa namanya pakan pada umumnya begitu. Dan ini masih full ya, belum kita kasih jatah siang dan sore, tapi tetap kita siapkan makannya setiap hari. Kita habis kita isi lagi, dan memang ini dipersiapkan untuk indukan begitu. Jadi kita tidak apa namanya menjual entok ini karena ini untuk calon penggantinya. Nah, kita lihat kecilnya, tentunya kalau setelah diumbar kalau seperti ini akan lebih baik kalau kemudian dimandikan. Jadi begitu pertemuan kita hari ini, cukup ringan pembahasan hari ini ya, dan semoga ini menghibur dan juga menjadi salah satu referensi ya, media untuk kita belajar bersama bagaimana mengurus anakan entok di usia di bawah 1 bulan dan pertumbuhan untuk anakan entok jumbo. Dan ini memang sangat menyenangkan ya untuk melihatnya, dan semoga ini juga menjadi salah satu bakal pacak atau bakal indukan pengganti regenerasi di kandang Tongsuey. Terima kasih sekali lagi bagi semua yang sudah mendukung channel ini sehingga berkembang sampai saat ini, dan yang belum silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tongsuey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.